Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Kali ini ada beberapa saham, ada DCII, YB, Data, Mina, PSAB, Harta, Arci, MDK, BRMS, dan Apia. Langsung saja ke saham pertama, DCII yang kembali ARB ke harga 115.800, terkoreksi 20%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, DCII itu didistribusi, tapi Bapak Ibu perhatikan, yang buang tuh cuman MG, selebihnya tuh retail, YP, XC, PD, CCKK. Cuman tipis-tipis juga ya. Dan DCII lumayan lah kalau saya lihat. DCII secara teknikal potensi teknika rebound ya. Hari ini potensi teknika rebound, tapi disclaimer kita nggak tahu apakah ARB dulu atau rebound, tapi harapan saya sih kalau dia langsung open rebound tuh ya bisa cuan bungkus lah. Jangan dulu berharap ke 22.000. Ada yang bilang DCI bisa ke bawah 50.000. Ya mungkin aja. Tapi kan sebagai trader itu mencari momentum. Kalau trader momentum atau trader swing mencari teknika reboundnya atau pola dead cat bone-nya. Misalnya dia mantul dari 11.500 ke, misalnya mantul dari 115.000 ke 130, 140.000 itu kan lumayan. Ibaratnya seperti itu. Siapa tahu hari ini langsung open gap. Bisa jadi kan? Karena dalam penurunan saham itu nggak mungkin langsung terus turun. Pasti ada naiknya. Di mana naiknya? Apakah di 11.000 atau 10.000 atau 9.000? Nah itu yang menjadi pertanyaannya kan. Kalau saya lihat sih biasanya. Tapi ini disclaimer ya. Sudah turun 60% tuh harusnya ada pantulan. Harusnya lo ya ada pantulan. Keterlaluan cuman nggak banyak. Jangan lalu Bapak Ibu gara-gara dapat bottom misalnya. Wah ini kan dia sudah turun 60%. Berharap dia naiknya sampai atas lagi 20.000, 30.000. Ya susah. Jadi seperti itu pola tradingnya, pola psikologis pasarnya. Jangan berharap besar. Kalau dikasih 5%, 10%, kalau saat seperti ini dia tuh setelah turun dalam itu sudah bagus ya. Dan juga kemarin memang terlihat beberapa saham diakumulasi, tapi secara besarnya akumulasinya itu asing net sell 2,5 triliun kemarin, sesuai ya prediksi analisa. Asing kemarin akan jualan di atas 2 triliun. Jadi saat ini itu keseluruhan saham ya, bukan hanya di DCII. Jadi seperti itu aja untuk DCI. Harusnya sih hari ini rame ya. Harusnya market hari ini nih ada potensi lah, kasih angin segar buat para trader untuk teknik rebound cuan bungkus. Mudah-mudahan ya DCI hari ini. Kalau dia terus turun kemana kira-kira arahnya? Ya level psikologis 10.000 tuh harusnya sih dijaga ya. Keterlaluan lah kalau nggak ada mantul lagi. Sampai sekali lagi lah harusnya 10.000 tuh mantul. Kalau dia turun ARB sekali lagi 20%, di berapa tuh? 9.000-an. Ya kita lihat lah nanti ya. Itu aja dulu untuk DCI. Pokoknya DCI itu kalau nggak hari ini, besok tuh rebound. Kalau misalnya skenario terburuknya hari ini ARB, besok rebound DCI. Itu lanjut WIFI yang ditutup di 1.775 menguat 4,41%. Asing net buy. Luar biasa nih asing net buy 26 miliar ya di WIFI. Kalau di broker semuanya WIB akumulasi. WIB masih bagus ya. Saat ini harganya ya dia mantul dari 1.500. Itu support kuat memang karena itu persimpangan jalan. Jadi saat ini WIB ada peluang hari ini teknika rebound 2.000 lah. Kalau market mendukung market rebound hari ini, WIB bisa sampai 2.000 ya. Cuman sekarang supportnya agak jauh 1.500. Tergantung Bapak Ibu bagaimana handle-nya. Atau lihat bid over. Itu ya kalau di grup scalping kemarin itu tetap profit. Kemarin dapat dari Main, terus dapat dari PSAB kemarin. Saat market jelek kami dapat. Cuman di swing saya kena juga di bumi. Jadi seperti itu aja untuk saat ini. WP ada potensi hari ini menguji ya 1.850. Kalau 2.000 ini kan ketinggian, tapi namanya market bisa aja karena WP ini volatilitasnya cukup tinggi dan dia tuh naik turunnya bisa besar. Nih, kadang 10-16% tuh sangat mungkin, apalagi cuma 10% ya kan. Kalau ke 2.000 itu 11% ya bisa lah. Mudah-mudahan ya.
WP, tapi ini disclaimer, saham lagi posisi arah turun. Apakah ini swing low? Kalau ditarik dari swing high ke swing low-nya, ya ini dia matul dari Fibonacci retracement 61,8. Nah, biasanya itu naiknya tuh bisa sampai 38,2 ini terus kepentok. Ya pas di 2000 ya, atau sideways atau pola dead bone. Hati-hati aja pokoknya. Pokoknya ingat aja WP kalau dia jebol di bawah 1500 downtrend. Selesai naik. Peluang besar selesai naik. Sudah saatnya koreksi. Itu level psikologisnya 1500. Harus dijaga. Lanjut, data ya ditutup terkoreksi 7,33% ke harga 1010. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka responnya data di distribusi. Data mau diakuisisi oleh Tower ya, ini responnya waktu itu terus naik lagi terus turun lagi dalam. Jadi saat ini di level psikologisnya bisa rebound nggak? Bisa. Pokoknya hati-hati kalau dia sekali lagi jebol 970 atau toleransi 960. 950 tuh buang aja lah. 5% dari sekarang kalau Bapak Ibu berminat. Target kemana kalau rebound? Target reboundnya 1200, 1220. Itu ya. Lihat hari ini aja dulu. Untuk data, kalau benar ini swing low, harusnya mestinya ya minggu ini sudah di atas 1200 tutupan hari Jumat maksimal. Tapi kalau minggu ini di bawah 1000 downtrend, EMA 200 nya minimal arah 700 800. Hati-hati. Data. Lanjut, Mina yang ditutup di 118 terkoreksi 9,92% asing net sell. Kalau bukan responnya Mina di distribusi. Mina luar biasa nih Mina. Kalau Bapak Ibu ada kemarin ya, dia dari 88 ke 118 30%. Luar biasa ya. 30 poin tuh. Kenyang kalau ada yang lihat Mina. Jadi saat ini Mina, kalau saya wait-and-see melihat respon market hari ini. Kenapa? Karena jauh dari supportnya. Supportnya berapa? Kita pakai, kalau melihat kondisi sekarang tetap pakai supportnya ya, saya support kuat 100. Gak berani saya ngambil di atas deh, kecuali melihat respon market nantilah ya. Saya biasanya kalau yang seperti ini nih, saya masuknya scalping, lihat bid offer. Kalau lihat bid offer tuh harga berapapun bisa masuk. Kalau enggak melihat bid offer agak rawan. Kalau cuma modal teknikal, tarik garis itu terlalu jauh support. Ada support minor memang 110, tapi juga enggak menarik saat ini. Lebih condong 100. Nah, itu kalau jebol downtrend juga Mina. Lanjut ke bawah lagi ya. Tapi secara view ya memang potensinya lebih cenderung turun daripada naiknya untuk Mina. Kenapa? Sudah selesai juga. Sepertinya sudah selesai. Itu untuk Mina. Tapi kita lihat aja nanti di hari ini kalau bisa ada teknik rebound mungkin 10% tuh bisa jadi. 10-12% tuh bisa terjadi reboundnya. Tapi lihat aja hari ini. Disclaimer ya, agak tanggung harganya. Ya kalau Bapak Ibu yang sudah punya barang, sudah profit, pasang trailing stop. Jangan sampai hilang profit. Kalau Bapak Ibu yang baru beli harga penutupan hari kemarin 118 atau 120, ya cuan bungkus lah. Kalau bisa cuan bungkus atau jual BP aja dulu. Amankan profit dengan kondisi market sekarang. Ya agak lebih baik kita takut dulu, jaga saldo dulu daripada kita berani untuk dapat profit. Ya memang saat kondisi seperti ini bisa dapat profit ya. Ya seperti kemarin kalau Bapak Ibu lihat Mina dan berani kan bisa aja dapat 30% dalam satu hari di saat market merah. Ya tapi itu harus tahu polanya. Ya harus tahu pas lihat momennya. Kalau nggak lihat momennya juga ya nggak bisa. Seperti saya juga ya harus lihat momen. Kalau nggak lihat momen saya nggak bisa juga. Pasti ketinggalan. Saya itu nggak mau ngejar saham kalau sudah momennya ketinggalan ya. Kalau untuk scalping, untuk swing, kalau momennya sudah ketinggalan, saya nggak akan beli saat itu. Ya, walaupun ada peluang naik, saya nggak mau. Kenapa? Karena yang kita pikirin tuh resikonya. Kalau dia gagal, seperti kemarin tuh harusnya Bumi itu belinya di atas. Ya, itu pentingnya. Nggak harus kita beli di bawah, beli di atas itu bisa lebih menyelamatkan. Karena kemarin tuh perkiraan saya ya di grup scalping saya sudah infokan Bumi itu tembus 97 apa 96 itu. Bumi tembus 96 baru beli. Ya kenapa? Di grup scalping itu selalu beli, kebanyakan buy on breakout. Gimana sih melihat kondisi bid offer ya, itu Bapak Ibu yang pelajari di kelas scalping. Kalau grup scalping kemarin selamat untuk Bumi ya karena belinya di atas, dan grup swing saya yang kena kemarin ya karena belinya di bawah 9492.
compounding loss, tapi kalau hari ini rebound harusnya sih rebound karena ada sentimen pemerintah itu apa ya kemarin itu sentimennya ubah skema royal, pemerintah ubah skema royalti batubara. Nah itu menarik tuh, Bumi AAD yang support untuk PLN untuk lokal itu akan kena dampaknya ya. Mudah-mudahan itu yang kemarin perkiraan saya itu Bumi bisa naik ya, karena melihat bid offernya juga, karena melihat broker summary-nya juga cukup oke yang beli walaupun ada distribusi, makanya kemarin maunya beli atas. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Minas saat ini. Kalau pandangan saya ya bisa ada technical rebound hari ini tapi terbatas. Lanjut PSAB yang ditutup di harga 308 menguat 2,66% asing net buy. Kalau bekas mainnya PSAB akumulasi. Langsung saya ke tekniknya. PSAB kemarin itu di grup scalping itu beli di atas 294. Target jualan berapa? 310 320 dapat kemarin. Lumayan nggak? Lumayan. Kalau ada yang hot ya hot, tapi kalau di grup swing saya akan beli hari ini kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat volume meningkat, masih ada yang mengarah ke atas, golden cross, baca detektor juga meningkat, banda detektor juga terlihat akumulasi. Jadi menarik harusnya menarik. Kenapa PSAB menarik? Di Bapak Ibu lihat, harga emas kembali all time high sudah di atas 3.000. Sekarang itu di 3.034. Nah itu menarik nggak? Ya menarik. Saham-saham emas hari ini bisa diperhatikan, termasuk PSAB yang ada momen bagusnya. Dan ya ini dia sudah semestinya sudah breakout resisten 300 nih ya. Tapi saya biasanya pakai supportnya tetap pakai 280. Tapi saat ini nih udah tutup aja nih, nggak perlu. Kalau pada saya ya support kuatnya ya 302 berapa 290 aja, nggak usah jauh-jauh. 290 jebol udah gagal, nggak perlu pakai 210. Kenapa? Karena dia sudah tembus double bottom atau pola cup and handle-nya ini. Target price saya kalau jalan hari ini 10% minimal atau minimal 5 sampai 6%. Target bahkan 350 ya. Kita lihat disclaimer ini kembali ke masing-masing kalau tertarik beli PSAB. Itu. Lanjut Harta yang ditutup di harga 492 terkoreksi 4,46% asing net sell. Kalau dibuka resminya Harta di distribusi. Harta rebound nggak? Ada potensi rebound. Harta juga di grup Net Trader tuh udah beli lama. Ya waktu di bawah 450 udah dikasih profit. TP1, TP2 bahkan langsung dikasih. Lumayan Februari kemarin ya 30%. Jadi saat ini Harta supportnya masih sama pakai 480. Kalau nggak terlalu dalam opennya dan nggak terlalu dalam nih cut lossnya, nggak usah pakai 470, 480 aja jebol itu udah gagal aja, udah anggap ya. Kalau panah saya apalagi kondisi sekarang target berapa? 550, 580 bisa open gap up tapi ya hari ini karena harga emas itu menguat. Cuman hati-hati kalau beli open gap up, takutnya habis gap up kempes. Hati-hati. Kenapa? Karena market kita lagi kurang bersahabat, belum kondusif. Jadi ya sebaiknya jangan beli saat dia. Kalau menurut saya loh, kalau Bapak Ibu yakin silahkan. Open gap up sih agak rawan. Kalau beli ini naik sudah 5%, ya itu agak rawan menurut saya lah ya. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi, bisa aja terus naik. Ya, kembali ke masing-masing, yang penting punya plan. Harta harusnya menarik karena dia juga bisa dibilang di sektor emas ya, walaupun ya dia itu emas-emas ini perhiasan. Apa sebagai distributor apa gitu ya. Bukan yang komoditasnya yang gali emas itu ya, tapi lebih ke perhiasan. Tapi biasanya kena juga dampaknya untuk Harta. Itu ya, Harta menarik harusnya. Target ya minimal 520, 540 tuh harusnya bisa disentuh hari ini. Harusnya ya, disclaimer Harta. Lanjut Archie yang ditutup di harga 268 terkoreksi 4,28% asing net buy. Kalau bukan banyak Archie di distribusi. Archie juga ada potensi rebound hari ini. Cuman kalau dilihat banda detektor itu masih small distribusi. Oke lah, masih oke nih Archie. Mudah-mudahan bisa rebound hari ini. Target rebound berapa sih? 286. Dia uji resistennya 286. Kalau tembus itu bisa jalan. Tapi kondisi market seperti ini yang penting punya plan. Kalau dia nggak open gap up itu bisa spec buy disclaimer ya. Stop loss di bawah 260 lah. Nih stop lossnya di bawah 260. 258 256. Kalau dia nggak open gap up, gimana dia open gap up? Itu kembali ke masing-masing. Kalau open gap up itu ada strateginya sebenarnya. Saya sudah ajarkan itu di kelas scalping gimana melihat bid offernya. Kalau memang ada potensi ini saham open gap up dan melanjutkan kenaikan.
Itu ya yang akan Bapak Ibu pelajari di kelas scalping. Tapi saya belum buka kelas. Kalau tertarik itu bisa langsung daftar aja dulu. Nanti kalau saya akan buka kelas, saya infokan via WhatsApp. Ya, link 3 di deskripsi. Bukan lagi teori yang di buku lalu saya infokan lagi ya lewat visual, tapi lebih ke teknik yang saya gunakan, melihat ciri-ciri bid offernya juga, harga-harga beli dan plannya seperti apa. Lihat bid offer, support resisten. Nah itu ya. Jadi kemungkinan besar teknik Karibon Archie hari ini. Lanjut MDKA. Lanjut MDKA yang ditutup di harga 1420, terkoreksi 1,38%. Asing net sell. Kali bongkar semuanya MDKA di distribusi. Nggak masalah, MDKA distribusi hari ini bisa rebound karena dia juga ada emasnya dan masih di atas 1400. Risknya kecil nih, 2,5% aja. Maka kalau berani, disclaimer ya, target berapa? 1600. Atau minim-minim 1520, 6%, 5-4% harusnya bisa dapat nih. Disclaimer ya. Pokoknya nggak usah pakai 1280, 1300, gagal bertahan di atas 1390, 2,5% berarti ya out aja, maksimal 3% jual. Gagal MDKA. Lanjut BRMS. BRMS kemarin koreksi dalam 6,73% ke harga 360. Sempat ke 292, kemudian ditarik lumayan ya, 20% juga dia naik. Hampir ARB loh. Satu tick aja beda dengan ARB terus rebound. Kalau dilihat asing net buy. Kalau dilihat bookkeepernya BRMS di distribusi. BRMS harusnya sih hari ini teknik rebound. Ya, harusnya teknik rebound. 360 72 380 tuh bisa. Tapi disclaimer ya, kita melihat respon market dulu. Kemarin juga di grup boardnya trader tuh saya sudah buatkan strateginya. Tergantung feeling Bapak Ibu. Saya bilang, kalau saya sudah bilang saya akan beli besok pagi. Melihat dulu respon market. Tapi kalau Bapak Ibu feelingnya bagus, langsung beli. Bukan BRMS ya, ada beberapa saham emas ya. Ya termasuk BRMS. Beli sore hari kemarin. Ya kalau kita beli pagi ini, saya resikonya open gap up, saya skip, saya bilang gitu. Ya kalau Bapak Ibu dapat kemarin open gap up, bisa jualan. Ya jadi BRMS harusnya hari ini teknik rebound. Kalau Bapak Ibu kebeli sudah harga 360 kemarin, pertimbangkan stop loss kalau udah jebol 350 BRMS ya. Jebol 350, pertimbangkan stop loss. Tapi gimana kalau seperti kemarin dia turun dalam terus naik lagi? Tidak akan terjadi sampai kedua kali yang seperti ini. Besok hari ini kalau dia turun terus turun, potensi besar. Kembali lagi disclaimer ya, namanya analisa bisa aja salah, meleset. Itulah gunanya punya plan, trading plan. Dalam hidup ini aja kita harus punya plan. Nggak mau-maunya akan hidup, bagaimana mengelola uang, bagaimana mengelola kehidupan, sama ya. Di apapun Bapak Ibu dalam kerja juga ada plan, ada job desk yang harus dikerjakan. Plannya seperti apa? Ada target yang harus dicapai. Itu kan butuh strategi, butuh plan yang bagus. Masa Bapak Ibu mau trading saham, investasi saham hanya cuman modal feeling doang? Mungkin bisa profit, tapi kebanyakannya loss. Ya sama-sama hidup. Kalau nggak punya plan, ya tetap aja hidup, tapi hidupnya biasa stuck, bahkan mungkin menurun. Ya itu ya namanya dalam plan kehidupan, juga dalam rencana kerjaan itu pasti ada gangguan-gangguan kan. Yes, tapi karena sudah punya plan dan disiplin, akhirnya bisa tercapai. Mungkin walaupun tidak sesuai keinginan, tapi tercapai. Ya sama, dalam trading saham ini ada cut loss-nya, tapi karena plannya bagus, disiplin, ya harusnya profitnya juga bisa didapat. Itu ya, itu aja dulu untuk BRMS. Saham terakhir Apia yang ditutup di harga 406, terkoreksi 0,97%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Apia, akumulasi terus nih Apia walaupun koreksi ya. Menarik sebenarnya Apia nih. Kalau menurut saya Apia nih, kalau dia turun tuh kumpulin. Ini potensi saatnya nanti dia bangkit. Menurut saya ini salah satu saham yang ada potensi bisa kasih minimal 50% tahun ini. Mudah-mudahan. Yang penting kita lihat views laporan keuangannya nanti sudah rilis belum. Habis itu kuartal 2 Juni kalau rilis, udah siap-siap tuh ya. Target saya itu 600. Dan Bapak Ibu lihat ini dia sudah mulai menyempit dan sudah mulai uptrend.
Bukan uptrend ya, uptrendnya minor, tapi ya mulai menyempit. Dia itu uptrend kalau udah tembus 450. Karena tembus trendline downtrendnya ini. Nah itu ya, kalau sabar kumpulin. Kalau ditanya saya punya bias, saya punya bias. Ya masih floating loss, masih floating loss. Karena ya kemarin saya campur aduk technical, nggak mau stop loss. Ya itu seperti itu. Tapi karena saya yakin dengan ownernya, ya cuman yang seperti apa ini cuma satu ya, nggak semua saham saya buat kayak gini. Karena saya percaya ownernya dan fundamentalnya ya, yang penting sabar dulu. Ya seperti harinya Cleo dulu. Saya punya di 500 juga ya, cuman nggak sampai ribuan saya jual tuh ya, di 700-an 800-an. Seperti itu juga saya melihat Apia. Memang secara fundamental kayak Cleo lebih bagus. Kenapa? Karena dia sepertinya akan mengalahkan pemain-pemain lama ya di bidang air kemasan. Nah itu bedanya. Tapi ya harusnya owner sama itu sama lah. Jadi itu aja dulu untuk Apia saat ini. Pokoknya kalau dia koreksi 380 370 tuh menarik untuk beli cicil, atau beli sekarang nanti cicil lagi average down di bawah. Itu ya. Kita tinggal nunggu momentum tembus 440. Itu ya untuk Apia. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.